bukan sekedar musisi. Previously on Kianus Dia Mawinata pemikir, Talks. dia orang yang pandai sekali untuk istilahnya connecting the dots, sangat peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan, dan menurut saya dia sosok yang unik gitu ya. Kembali lagi di Kianus Mawinata Talks, edisi Handoko Hendrono Part 2. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi dari mana sih Om Handoko itu mendapatkan ide-ide kreatifnya untuk membuat yang namanya M-Block dan Kebun Ide. Dan kita juga akan cari tahu seperti apa sisi pandang Om Handoko terhadap perubahan perekonomian Indonesia pasca COVID-19. Butuh Kebun Ide nih sama M-Block itu sesuatu yang sangat baru dan sesuatu yang sudah jarang kita temukan di Indonesia, di Jakarta ini. Awal mulanya Om Handoko dapat ide untuk ngebikin Kebun Ide dan M-Block itu dari mana sih? Sebenarnya ya dari kebanyakan Om Koko lebih dari ngobrol-ngobrol dan sebenarnya lebih karena nulis buku juga sedikit banyak pengaruh dari kegiatan menulis itu cukup besar gitu. Kayak Kebun Ide itu secara nggak sengaja bukan nggak sengaja ya, mungkin secara internalize gitu, secara menyatu itu kan sebenarnya brand gardener kan. Brand gardener dengan Kebun Ide itu sebenarnya waktu nulis brand gardener saya udah menuliskan pengen jadi gardener gitu, pengen punya kebun gitu. Tapi berkebun brand waktu itu. Nah, ini berkebun ide gitu. Jadi sebenarnya selalu dekat dengan apa yang saya gambar, saya tulis. Kalau M-Block saya sangat peduli dengan komunitas, dengan etalase brand lokal, dan akhirnya dari buku-buku yang saya tulis itu sepertinya ada benang merahnya ke sana. Kemudian sekarang ini ya, kan banyak analisa-analisa yang menyebutkan kondisi kayak sekarang ini nih, social distancing, work from home bisa aja berlangsung hingga 2 tahun lagi bahkan, sampai tahun 2022. Kira-kira kalau menurut Om, impact-nya apa nih terhadap brand artisan? Kan semuanya dari rumah, work from home, kira-kira gimana nanti ke depannya? Tergantung lihatnya ya. Kalau kita mau ngelihat terpukul, pasti semua terpukul. Karena kalau kita ngomong terpukul, sektor destinasi salah satu yang sangat terpukul. Destinasi wisata, destinasi tempat berkumpul, destinasi kreatif pasti terkena. Akomodasi itu kan terkena pasti. Tapi kalau kita positif, disinilah mungkin justru kebangkitan dari concern lokal, dari katakanlah brand artisan dari rumah, dari UKM kecil atau dari brand artisan itu justru mendapat peluang. Sebenarnya kita harus tetap bersemangat karena kita kan yang punya hubungan dekat dengan konsumen kan, punya ikatan emosional dengan konsumen. Kita bisa berhubungan seperti sekarang ini gitu ya, dan kita juga harus aktif di sosial media, di teknologi, di digital segala macam, dan itu yang bisa melakukan justru orang-orang yang berdekatan kan. Berdekatan di sini ya kota yang sama, di daerah yang sama, atau di nation yang sama gitu. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan petani, bisa berkolaborasi dengan nelayan. Itu kan peluangnya lebih besar dengan adanya ikatan emosional tadi. Berarti sekarang kita tuh sangat penting ya untuk membangun hubungan antara konsumen dengan kita, itu sangat penting ya. Iya, tidak hanya kita dengan konsumen, tapi juga kita dengan sesama pelaku juga. Misalnya dengan secara komunal gitu, sesama F&B bisnis, sesama pelaku kreatif gitu, kita harus justru solid dengan adanya situasi sekarang. Dan itu terasa sih. Oke. Sehingga dari berbagai macam perubahan-perubahan ini ada 4 konsumen mega shift di selama waktu COVID-19 kayak gini.
Yaitu Ya. yang pertama tadi kan stay at home lifestyle, kemudian go virtual, terus sosial jadi lebih berempati ya terhadap Ya, sesama. betul. Kemudian yang Betul. menarik perhatian saya adalah back to the bottom of the pyramid. Kalau Ya. dari hukum Maslow, berarti kan saat ini orang-orang mau yang tersier dulu, kebutuhan-kebutuhan yang lain-lain. Tapi sekarang kita kembali lagi ke kebutuhan dasar, Ya. ya kan? Nah, berarti sekarang ini aktualisasi diri dan self esteem kita itu kan lebih ke dasar piramida, yaitu makan, kesehatan, dan Ya. keamanan jiwa. Kalau menurut Ya. Om Handoko, kira-kira berapa lama lagi ya kita akan bisa kembali lagi ke normal itu? Wah, nggak ada yang bisa meramalkan kapan kembali ya. Tapi kalau menurut saya ya ini kalau dari pemerintah kan, dan juga membandingkan dengan negara-negara lain kan, Juli ini mulai aktif. Juli mulai aktif. Menurut saya dengan Juli mulai aktif secara staging gitu ya, secara tahap gitu, dan kayaknya sih akan ada penyesuaian dan ada peluang-peluang kreatif di situ sebenarnya untuk bagaimana menyikapi staging itu gitu, karena kan pelakunya adalah kita semua gitu. Pelakunya adalah orang seisi dunia ini gitu. Apakah kita akan melakukan penyesuaiannya yang sifatnya simpatik atau sifatnya sangat justru menguntungkan dari katakanlah artisan brand atau produk-produk lokal, itu tergantung kita, kreativitas kita. Dan ini nanti akan memunculkan banyak kreativitas. Saya mengibaratkan ya hampir sama ya, setiap perubahan besar gitu, kayak misalnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pasti akan merubah tatanan gitu, dan ini nanti sebenarnya kemungkinannya bisa banyak, dan disinilah adu kreativitas dalam arti positif. Makasih banyak untuk videonya sampai habis. Kalau kalian punya kritik atau saran atau pertanyaan, jangan lupa untuk masukin ke comment section di bawah. Dan jangan lupa saksikan juga edisi saya berikutnya, Kianus Mawinata Talks bersama Lutfi Hasan hari Rabu besok. Sampai ketemu lagi.